Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Ulansari, NIM 1813300000388 dari kelas 4 PGSD A3 Unismu Jepara. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai model inquiry based learning, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran di SD. Dosen pengampu Erna Zumrotun MPD. Pengertian model pembelajaran inquiry based learning yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry based learning atau biasa disingkat dengan IBL adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan peserta didik dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Langkah-langkah pembelajaran inquiry based learning yang pertama yaitu orientasi. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu merumuskan masalah, merupakan langkah membawa peserta didik pada persoalan yang mengandung teka-teki. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Yang keempat, mengumpulkan data, aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis, menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan, proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Pengertian model pembelajaran inquiry based learning yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry based learning atau biasa disingkat dengan IPL merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemetahan masalah. Langkah-langkah pembelajaran inquiry based learning yang kedua yaitu A. Stimulasi. Pendidik mengidentifikasi ketersediaan konten dari aneka sumber belajar yang sesuai dengan materi yang dibahas. B. Identifikasi masalah. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada dalam konten materi tersebut. C. Mengumpulkan informasi atau data. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali lebih luas persoalan yang telah dibuat berdasarkan pemahaman. D. Pengolahan informasi atau data. Peserta didik melakukan pengolahan, pengecekan, pengklarifikasian, pentabulasian, dan penghitungan data. E. Verifikasi hasil. Melakukan pembuktian yang telah dirumuskan berdasarkan hasil pengolahan informasi yang telah ada. Yang terakhir, F. Generalisasi. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari pendidik dan peserta didik. Pengertian model pembelajaran inquiry based learning yang ketiga yaitu model pembelajaran inquiry based learning atau biasa disingkat dengan IBL merupakan suatu pendekatan yang digunakan dan mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan informasi, atau mempelajari suatu gejala. Langkah-langkah pembelajaran inquiry based learning yang ketiga yaitu tahap 1. Anak menghadapi masalah yang dianggap memberikan tantangan untuk diteliti dan membuat praduga sementara. Tahap 2. Anak melakukan pengamatan. Tahap 3. Anak melakukan pengukuran atau uji coba. Tahap 4.
Anak mencatat dan merekam kejadian selama percobaan. Tahap 5. Anak membandingkan hasil percobaan dengan praduga. Yang terakhir yaitu tahap 6. Anak membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil. Kesimpulan model pembelajaran inquiry based learning yaitu model pembelajaran inquiry based learning atau biasa disingkat dengan IBL merupakan suatu model pembelajaran di mana peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran, serta peserta didik diminta untuk mengamati dari suatu masalah. Perbedaan dalam ketiga langkah tersebut yaitu terdapat dalam langkah ketiga, di mana peserta didik diminta langsung untuk melakukan pengamatan tanpa guru memberi rangsangan terlebih dahulu. Untuk lainnya pada intinya sama. Dari pemaparan pengertian dan langkah-langkah pembelajaran inquiry based learning di atas, teman-teman bisa melihat ini merupakan contoh video pembelajaran inquiry based learning. Dalam pembelajaran IPA kali ini, kita akan menggunakan model pembelajaran inquiry learning dengan kombinasi kooperatif jigsaw. Materi yang dipelajari adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pembelajarannya akan menggunakan pendekatan hakikat IPA dengan melihat IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA sebagai sikap ilmiah, dan IPA sebagai teknologi. Selamat menyaksikan. Mari disiapkan, Radit. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semuanya sehat? Yang tidak masuk hari ini siapa? Belum ada izin? Ada yang tahu kenapa Robi tidak masuk? Pusing. Jadi kemarin pusing, tadi sekarang sakit. Ya kita doakan biar Robi segera sembuh. Tepuk the best. Nah, hari ini kita akan belajar cara perkembangbiakan yang lain pada tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Pak Yudi punya apa ini ya? Jambu biji. Terus saya juga punya satu lagi, ini apa ya? Tentang apakah di dalamnya ada biji juga? Nah, bisa dilihat ya. Apakah ada bijinya di sini? Ada. Nah, kita lihat biji ini. Ini dulunya berupa apa ya biji ini ya? Ini dulu berupa zigot. Zigot ada di dalam bakal biji. Semuanya itu ada di dalam bunga. Ini dulu berasal dari sebuah bunga. Ya, jadi satu buah ini dulu adalah sebuah bunga yang memiliki alat kelamin jantannya namanya benang sari, alat kelamin betina namanya putik. Terjadilah penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan, hasilnya biji. Biji apa buah? Biji. Nah, ini kalau kita tanam jadi tanaman baru nggak? Nah, itulah yang dikatakan perkembangbiakan secara atau generatif atau secara kawin karena terjadi pembuahan. Ini contohnya, konkretnya. Tapi bagaimana dengan ini? Kita belah coba ya. Ini apa? Kentang. Apa ada bijinya? Kok tahu? Nah, kalau yang suka bantu ibunya masak pasti tahu kalau dalamnya nggak ada. Diki tahu nggak kalau dalamnya ada bijinya? Nggak tahu. Kita belah ya. Ada bijinya ya? Nah, ya. Nah, terus pertanyaannya, kentang kalau tidak ada bijinya bagaimana perkembangbiakannya? Vegetatif? Apa itu vegetatif?
Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari bagaimana dengan tanaman yang tidak memiliki biji. Dan apakah mereka punya manfaat? Punya. Coba contohnya jambu biji punya manfaat? Apa manfaatnya jambu biji? Bisa kita makan. Apa? Bisa kita makan. Terus kalau kita makan manfaatnya bagi tubuh kita apa? Sehatnya karena apa? Memiliki vitamin C yang sangat tinggi dan bisa menyembuhkan penyakit. Pintar. Pak Yudi punya sebuah video tentang manfaat dari tumbuhan. Ya, siapa yang ingin berpendapat tentang video ini? Mas Surdian, manfaat kulit manggis ya, di iklan tadi kan menunjukkan manfaat kulit manggis. Yang kamu tangkap tadi tentang apa? Tentang menjaga kulit, Pak. Menjaga kulit. Oke, nah sekarang semua sudah terbentuk ke kelompok asal. Tugas kalian pertama di kelompok asal nanti mendiskusikan beberapa tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Kira-kira tumbuhan itu berkembang biak dengan cara apa dan sebagainya ya. Nah sekarang coba barang-barang yang kamu, bahan-bahan makanan atau tumbuhan yang kamu bawa dari rumah, kamu letakkan di meja semua. Kita akan membuat di lembar kerja kalian yang poin A, bacanya apa itu? Rumusan masalah. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan yang kita gunakan untuk mengetahui suatu kejadian atau suatu peristiwa. Contoh, tadi kan saya bingung dengan kentang tadi. Kalau kita membuat rumusan masalah tentang kentang, kira-kira bagaimana? Bagaimana cara perkembangbiakan? Nah, bagaimana cara perkembangbiakan kentang? Silakan didiskusikan rumusan masalah yang ingin kamu ketahui pada pelajaran ini. Apa tadi yang mau diteliti apa? Sirih, bagaimana? Apa tadi? Cara pertumbuhan daun jeruk. Pertumbuhan atau perkembangbiakan? Perkembangbiakan. Bagaimana cara perkembangbiakan? Nah, bagaimana cara perkembangbiakan nanas? Bagus. Apa manfaat nanas ya? Oh ya, pintar. Ya. Setelah kalian merumuskan masalah, langkah yang kedua apa itu? Hipotesis. Ada yang tahu hipotesis itu apa? Tidak. Hipotesis itu saya beritahu adalah jawaban sementara, dugaan sementara. Kira-kira kalau rumusan masalah seperti itu, jawabannya seperti apa? Hipotesis nanti benar salahnya akan kita cek dari pengumpulan data. Ya, jadi kalau rumusan masalah apa manfaat bawang putih? Nah, kira-kira apa, kan kamu pasti pernah dapat informasi tuh tentang manfaat bawang putih. Nah, untuk bumbu harus tulis saja dulu. Mungkin lebih dalam lagi untuk tubuh kita apa manfaatnya ya, boleh kan begitu? Apa misalkan lihat? Kerian. Kerian. Iya, Pak, kerian. Untuk kerian, berarti kalau kerian itu untuk apa? Menghilangkan apa? Menghilangkan masuk angin. Nah, tulis saja manfaat bawang putih menghilangkan masuk angin. Pintar. Nanti kita cek apakah hipotesis itu betul atau salah dengan mencari data yang ada. Untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis yang sudah kalian buat, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengumpulkan data atau informasi. Kalian nanti akan bergabung dengan tim ahli masing-masing, kemudian mencari informasi dari berbagai sumber, bisa dari buku, dari artikel, dari smartphone kalian, melalui internet, bisa. Cari data sebanyak-banyaknya untuk membenarkan atau menyalahkan hipotesis yang sudah kalian buat. Sampai sini jelas? Silakan sesuai kelompoknya. Rizoma di mana? Umbi lapis di mana? Alat tulis dan bahan yang disiapkan. Nah, sekarang kalian sudah bergabung di tim ahli atau kelompok ahli. Tugas kalian masing-masing kelompok mencari informasi dari benda-benda atau bahan-bahan yang kamu bawa.
Sekarang kalian sudah kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Nah, sekarang dari kelompok ahli tadi menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok asal. Kemudian kalian menguji kebenaran dari hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya. Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan temanmu tadi. Hasilnya kamu tulis di kolom hasil diskusi. Bagaimana cara pembiakan dan manfaatnya. Cukup jelas? Ya, silakan dilaksanakan tugasnya kurang lebih 15 menit. Nah, setelah kalian mendiskusikan hasil dari kelompok ahli, ya, kamu bandingkan dengan hipotesis. Sekarang kamu buat simpulannya. Dah, sekarang kita buat kesimpulan bersama-sama. Bahwa artinya tumbuhan yang tidak memiliki biji untuk berkembang biak, mereka menggunakan cara lain, yaitu menggunakan anggota tubuh dari tumbuhan itu. Nah, perkembangbiakan seperti itu kita kenal dengan perkembangbiakan vegetatif. Jelas sampai sini? Nah, sekarang terakhir kita akan melihat kemampuan kalian dalam berdiskusi dengan mengerjakan soal-soal evaluasi. Dari pemaparan materi, pengertian, dan langkah-langkah pembelajaran inquiry di atas, saya mengambil daftar pustaka atau referensi tugas dari jurnal maupun PDF dan video dari YouTube. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Jangan lupa tonton video ini ya teman-teman. Insya Allah video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan salah satu pahala yang tak akan berhenti walaupun sudah mati, dan sampai hari kiamat adalah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.